Amerika Serikat terkena serangan drone dari koalisi milisi perlawanan di Irak pada Sabtu 3 Februari 2024. Dikabarkan Irak melakukan penyerangan ke pangkalan Amerika Serikat di Erbil, Irak Utara menggunakan drone. Dikutip dari Tribun News pada 4 Februari, melansir dari pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak koalisi milisi perlawanan Irak pada Sabtu 3 Februari kemarin. Tampaknya itu disebut sebagai ketakutan, di mana Amerika kini mendapat tindakan balasan dari pembalasan mereka yang telah dilakukan. Amerika Serikat dikabarkan mendapat serangan yang akan mengancam keselamatan personil militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sabtu 3 Februari, koalisi milisi perlawanan di Irak menggunakan penyerangan drone terhadap pangkalan Amerika Serikat di Harir, Erbil, Irak Utara. Itu disebutnya sebagai kelanjutan dari jalan Irak dalam melawan pasukan Amerika di wilayahnya, serta sebagai respons terhadap pembantaian yang dilakukan oleh entitas Zionis terhadap rakyat mereka di Gaza. Sehingga pangkalan Amerika Serikat di Erbil menjadi target serangan drone dari milisi perlawanan Irak menyerang benteng musuh menjadi penegasan. Buntut aksi bombardemen Amerika Serikat terhadap Irak dan Suriah disebut berpotensi timbulkan serangan serempak lintas teritorial. Pernyataan itu dikatakan oleh seorang narasumber keamanan pusat penasehat militer Iran di Suriah pada Sabtu 3 Februari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 4 Februari melansir dari isi pernyataan, menegaskan bahwa agresi Amerika Serikat merupakan pelanggaran terang-terangan. Pernyataan itu disebut secara eksplisit mengutuk agresi yang dilakukan Amerika Serikat. Penasehat militer Iran tersebut menyatakan bahwa Amerika mendasari serangan dengan alasan yang salah, serta menekankan bahwa serangan balas dendam akan berdampak buruk pada kehadiran militer Amerika Serikat di wilayah tersebut. Bahkan disebut akan memicu pembalasan lebih lanjut terhadap perilaku agresif itu. Diketahui Amerika Serikat memiliki banyak pangkalan militer di seluruh Timur Tengah, mulai dari Yordania, Irak, hingga Suriah. Sehingga itu diproyeksikan bahwa bombardemen yang dilakukan justru akan memicu serangan serempak dari milisi anti Amerika Serikat di wilayah tersebut. Disebutkan bahwa keputusan ini diambil dalam upaya mendukung Palestina, ditekankan bahwa balasan Irak lebih kuat dari sebelumnya. Juru bicara IDF mengklaim bahwa militer Israel telah membunuh 200 pasukan Hizbullah di Lebanon. Kabar itu diungkap oleh Daniel Hagari dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 3 Februari 2024. Dikutip dari Tribun News pada 4 Februari melansir dari Jerusalem Post, menyatakan bahwa Hizbullah masih menjadi momok bagi Israel. Daniel Hagari menyatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan bagian dari operasi serangan intensif di perbatasan Lebanon. Di sepanjang perbatasan, IDF mengerahkan 3 divisi dengan puluhan ribu prajurit. Mereka menargetkan orang-orang dari Hizbullah yang masuk ke Israel. Hagari menyatakan bahwa IDF telah menyerang lebih dari 3.400 target di Lebanon sejak awal perang, serta berusaha menghentikan pasokan amunisi Iran kepada Hizbullah. Hizbullah dianggap sebagai ancaman alias masih menjadi momok bagi Israel. Itu disebut terjadi setelah Israel memulai perang terhadap Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok militan tersebut yang membunuh lebih dari 1.000 warga Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas mengutuk serangan Amerika Serikat ke wilayah Suriah dan Irak pada Sabtu 3 Februari 2024. Tak sebatas itu, Hamas juga menyatakan bahwa serangan tersebut justru memicu meningkatnya ketegangan di wilayah Timur Tengah. Dikutip dari Tribun News pada 4 Februari melansir dari Al Arabiya, bahkan Hamas menyatakan pepatah bak menuangkan minyak ke dalam api.
Hamas menjelaskan di mana pihaknya menjamin bahwa kawasan Timur Tengah tidak akan menemukan stabilitas. Ditambah tak mudah bagi Suriah dan Irak dalam mendapatkan perdamaian hingga agresi Israel, kejahatan genosida dan pembersihan etnis rakyat Palestina di jalur Gaza berhenti. Disebut oleh Hamas bahwa Amerika Serikat memikul tanggung jawab penuh atas dampak serangan agresif terhadap Irak dan Suriah. Hamas juga menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati Irak dan Suriah bersama Yaman dan Lebanon karena telah membela rakyat Palestina. Perlu diketahui saja Amerika Serikat telah melakukan serangan terhadap lebih dari 85 sasaran yang diduga terkait dengan IRGC dan pasukan sekutunya di Irak dan Suriah pada Sabtu 3 Februari dini hari waktu setempat. Salah satu wilayah yang menjadi target yaitu lokasi militer di dekat Ain Ali di selatan kota Al-Mayadin di pedesaan Deir ez-Zor, Suriah. Selain itu, Amerika Serikat juga mengebom bandara Deir ez-Zor yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Menteri Keamanan Israel mengumumkan rencana agresi lanjutan pasukan Israel di jalur Gaza pada Jumat 2 Februari 2024. Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel akan meningkatkan aksi militer di Gaza Selatan, khususnya menargetkan wilayah Rafah. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Februari, aksi militer yang dimaksud adalah serangan darat di daerah padat penduduk di Rafah, Gaza Selatan. Di tengah kekacauan, pemerintah Israel mengumumkan niatnya untuk melanjutkan operasi militer yang diperkirakan akan menyebabkan ribuan orang lainnya tewas. Yoav Gallant mengumumkan rencana itu pada Jumat 2 Februari kemarin, di mana mereka berencana untuk meningkatkan operasi militer di Gaza Selatan, terutama terfokus pada wilayah Rafah, setelah pasukannya menyelesaikan misi dengan membongkar perlawanan di Khan Younis. Diketahui kota Rafah terletak di sepanjang perbatasan Mesir, telah menjadi tempat perlindungan bagi sebagian besar warga Palestina yang melarikan diri dari serangan dan pembantaian Israel yang tak henti-hentinya di jalur Gaza. Sekarang Rafah dipenuhi dengan kelompok-kelompok tenda sementara dan keluarga-keluarga yang putus asa mencari ketenangan dan perlindungan. Kebebasan Marwan Margotti masuk dalam negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Hamas menuntut Israel untuk segera bebaskan Margotti sebagai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 4 Februari melansir dari AP News, menyatakan bahwa kabar itu diumumkan oleh Kadora Fares, Kepala Kementerian Urusan Tahanan Palestina di tepi barat. Kabar pembuka, Marwan Hasib Ibrahim Margotti, 64 tahun, adalah tokoh politik Palestina dari Partai Fatah yang dihukum dan dipenjara karena pembunuhan oleh pengadilan Israel. Kini langkah Hamas dalam pembebasannya sebagai upaya menggalang dukungan publik serta pengakuan atas status Margotti sebagai tokoh pemersatu Palestina. Fares menyatakan bahwa Hamas ingin menunjukkan kepada rakyat Palestina bahwa mereka bukanlah gerakan yang tertutup. Disebutnya, Hamas mewakili bagian dari komunitas sosial Palestina dan Hamas berusaha terlihat bertanggung jawab. Tanda-tanda kebangkitan Hamas di jalur Gaza telah nampak dalam beberapa hari terakhir. Hamas mulai mengerahkan pasukan polisi hingga mulai membayar gaji para pegawai negeri sipil yang bertugas. Dikutip dari Tribun News pada 4 Februari melansir dari Al Arabiah, menyatakan bahwa kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 3 Februari 2024. Tanda kebangkitan Hamas di kota terbesar di jalur Gaza itu menggarisbawahi daya ketahanan mereka. Meskipun Israel terus-menerus melakukan serangan udara dan darat yang mematikan selama 4 bulan terakhir. Tanda pertama, Hamas telah mengerahkan polisi di Gaza berjaga-jaga di dekat rumah sakit Al-Shifa. Kabar itu dikonfirmasi oleh warga sipil di wilayah tersebut. Tanda kedua yaitu Hamas juga telah mulai membayarkan gaji kepada para pegawai negeri sipil yang bertugas. Hal tersebut dikonfirmasi oleh salah satu warga bernama Syahid Abdelbar.
Terakhir, seorang pejabat Hamas yang berbicara tanpa menyebut nama mengatakan bahwa para pemimpin Hamas telah memberikan arahan untuk memulihkan ketertiban di wilayah utara. Brigadir Jenderal Yahya Sari merinci semua serangan Amerika Serikat dan Inggris di Provinsi Yaman. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman itu memberi tekanan kepada keduanya, di mana akan ada konsekuensi dan balasan imbas perbuatan mereka. Dikutip dari Al-Mayadin pada 4 Februari, kabar itu diungkap Sari dalam media X-nya pada 4 Februari 2024. Pesawat agresi Amerika Serikat Inggris telah melancarkan 48 serangan udara di berbagai wilayah di beberapa provinsi di Yaman. Rinciannya di wilayah Gubernuran Sana, Hodeidah, Taiz, Al-Baidah, Hajah, dan Sada. 13 serangan menargetkan sekretariat ibu kota dan Gubernuran Sana, 9 serangan di Gubernuran Hodeidah, 11 serangan di Gubernuran Taiz. Selain itu, Gubernuran Al-Baidah dan Hajah masing-masing menjadi sasaran 7 serangan, dan pesawat agresi melancarkan 1 serangan ke Gubernuran Sada. Sari menekankan bahwa serangan-serangan itu tidak akan dibiarkan begitu saja dan pasti akan ada konsekuensinya. Menegaskan kembali komitmen Yaman dengan menyatakan bahwa serangan-serangan udara tidak akan menghalangi solidaritas dengan masyarakat Palestina di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.